Halo, selamat datang kembali di channel Cari Films. Kali ini kita akan membahas dokumenter Netflix tergila. Memang sih, hal-hal gila yang terjadi di film thriller sadis itu kebanyakan fiksi dan hanya karangan belaka. Namun, apa jadinya ya kalau ternyata hal-hal gila itu nyata dan ada dokumentasinya? Sebenarnya, banyak kejadian sadis dan tidak masuk akal yang pernah tercatat dalam sejarah dunia. Dan hal-hal seperti ini bisa kalian saksikan salah satunya melalui film dokumenter. Dan di video kali ini kami akan menyajikan berbagai film dokumenter kriminal yang paling gak masuk akal. Dan semuanya bisa kalian saksikan di Netflix. Let's check this out! Three Identical Strangers. Kebayang gak sih kalian punya saudara kembar yang sejak lahir sudah dipisahkan dengan sengaja dan baru bertemu kembali saat dewasa? Ya, inilah hal yang menimpa Bobby, Eddie, dan David, kembar tiga yang menjadi korban kejahatan dengan dalih penelitian. Mereka dijadikan kelinci percobaan untuk melihat perbedaan kembar identik yang dibesarkan di keluarga dengan tingkat ekonomi dan pola asuh yang berbeda. Awalnya, mereka begitu bahagia saat berjumpa satu sama lain, sampai akhirnya fakta dan rahasia yang menyakitkan pun mulai terbongkar. The parents had never been told that there were two other children. What was the purpose? Why? They're trying to conceal what they did from the people they did it to. When you play with humans, you do something very wrong. I'd like to know the truth. Abducted in Plain Sight. Mimpi buruk setiap orang tua menjadi kenyataan bagi keluarga Broberg. Teman dekat mereka yang bernama Robert Berchtold menculik dan mencuci otak putri mereka yang berusia 12 tahun, Jen. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Jen dan orang tuanya. Cerita mereka ternyata berbeda sehingga akhirnya menimbulkan pertanyaan siapa yang harus dipercaya. And mind-washing. The mission was that I was to have a child who would save the alien planet by the time I turned 16. Never. American Murder: The Family Next Door. Pada tahun 2018, Shannon Watts yang berusia 34 tahun dan dua putrinya yang masih kecil hilang di Frederick, Colorado. Suaminya Chris Watts bersikeras bahwa ia tidak tahu di mana keluarganya berada. Namun saat polisi menyelidiki lebih dalam, hal ganjil mulai muncul dan cerita ini menjadi headline di seluruh dunia. Melalui rekaman dari polisi, postingan media sosial Shannon sendiri, dan pesan teks yang terjadi antara Shannon dengan teman-temannya, sutradara Jenny Popplewell berusaha menyusun puzzle dan menyatukan keganjilan-keganjilan tersebut. Berikutnya ada film The Trials of Gabriel Fernandez. Pada tahun 2013, Gabriel Fernandez yang saat itu berusia 8 tahun meninggal akibat penganiayaan mengerikan yang dilakukan oleh ibu dan pacar ibunya. Setelah tragedi tersebut, tuntutan akan keadilan untuk Gabriel pun meledak di Los Angeles County. Film dokumenter yang mengerikan ini membuka pandangan mendalam tentang persidangan dan penyelidikan yang menunjukkan kegagalan sistem pemerintah yang tak bisa melindungi Gabriel, meskipun sudah ada banyak laporan dan peringatan yang dilayangkan. By the department. You're thinking about in your head, how could this be? Power to make the difference. That is true evil. The Keepers. Film ini dimulai dengan kisah Suster Kathy Kasnick, seorang biarawati dan guru sekolah menengah Katolik di Baltimore yang hilang pada tahun 1969. Hampir 2 bulan kemudian, tubuhnya baru ditemukan, dan hingga hari ini kasus kematiannya masih belum terpecahkan. Kasus ini kembali menjadi sorotan di tahun 90-an setelah para korban dan saksi memberikan kesaksian tentang pelecehan seksual yang menghebohkan oleh pendeta sekolah menengah. Film dokumenter ini pun pada akhirnya berkisah tidak hanya soal kematian Suster Kathy saja, tapi juga mengungkapkan pelecehan pendeta.
Hal ini akhirnya menunjukkan bobroknya pemerintahan dan institusi agama di sana. When you say bad things about people. The story is the cover-up of the nun story. Don't F with Cats, Hunting an Internet Killer. Berkisah tentang Luka Magnotta yang membagikan video tentang bagaimana cara dia melukai dan membunuh hewan secara online agar dapat dilihat dunia. Setelah videonya viral, sekelompok detektif online melakukan perburuan untuk menemukan Luka Magnotta dan membawanya ke pengadilan. Setelah mereka menggali lebih dalam tentang Luka, mereka menemukan bahwa dia bertanggung jawab atas salah satu kejahatan paling terkenal di Kanada, yakni pembunuhan Lynn Jones. Twisted story that keeps twisting. What I'm seeing is in the seedy underbelly of the internet, there's an unwritten rule, rule 0. Don't fuck with cats. The Disappearance of Madeleine McCann. Inilah yang terjadi ketika liburan pantai berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Ketika Madeleine McCann yang berusia 3 tahun menghilang dari kamar hotel di Portugal. Polisi bertanya-tanya apakah orang tuanya sendirilah yang harus disalahkan ataukah dia diculik dan dijual untuk perdagangan anak. Kedua teori tersebut sama-sama menakutkan. Police had suspicions that there was some collusion happening during the night that Maddie went missing. This could be the breakthrough. Here, human trafficking is a massive problem. The value that Madeline had was really high. What's happened to Madeline? Dan berikutnya ada film Evil Genius. Bayangkan, seorang tukang pizza mencoba merampok bank dengan bom yang menggantung di lehernya. Ya, itulah yang sebenarnya terjadi di Erie, Pennsylvania pada tahun 2003. Betapapun mengejutkannya, perampokan ini hanyalah awal dari salah satu perampokan bank paling aneh yang pernah ada dalam sejarah. Itulah dia rekomendasi film dokumenter Netflix tergila versi Cari Films. Yang paling gilanya, film ini merupakan kisah nyata. Wow, sungguh mengejutkan. Simak selalu channel Cari Films untuk mengetahui video-video menarik lainnya. Sampai jumpa.